Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu kelas 9. Hari ini kita berjumpa kembali dalam daring IPA. Hari ini kita akan membahas bab 5 listrik dinamis. Pada daring sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik statis. Nah, apa perbedaan antara listrik statis dengan listrik dinamis? Nah, perbedaannya itu terletak pada jenis muatannya. Kalau pada listrik statis, itu muatan yang dipelajari itu adalah muatan yang diam. Contohnya misalkan baterai. Di dalam baterai itu kan ada muatan listriknya. Tapi kalau kita sentuh, kita tidak setrum karena muatannya itu diam. Sedangkan pada listrik dinamis, ini muatan listriknya bergerak. Lain halnya kalau kita menyentuh colokan listrik. Nah, kalau kita sentuh colokan listrik, listriknya itu bisa mengalir, bisa bergerak, bisa berpindah ke tubuh kita sehingga kita tersetrum. Nah, muatan listrik yang bergerak itu dipelajari dalam namanya listrik dinamis. Tadi dikatakan muatan yang bergerak sehingga bisa berpindah, bisa mengalir. Sehingga ada namanya arus listrik. Arus listrik itu terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik. Yang mana potensial listrik ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Alirannya itu dari yang potensial tinggi ke potensial rendah akan menghasilkan arus listrik. Jadi apa itu arus listrik? Bisa dilihat di situ. Muatan listrik yang mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Arus listrik itu lambangnya adalah I. Kemudian rumusnya adalah IQ per T. I-nya tadi adalah arus, Q-nya itu muatan listrik, T-nya itu waktu. Kemudian arus listrik itu satuannya adalah ampere atau A. Berikutnya ada namanya hubungan antara kuat arus dengan beda potensial. Itu dibahas dalam hukum Ohm. Rumusnya adalah I sama dengan V per R. Nah, jadi di sini I ini adalah tadi arus listrik. Kemudian V ini adalah beda potensial dan R ini adalah hambatan listrik. Jadi kalau kita mau mencari R, ini rumusnya adalah V per I. Kalau kita pakai rumus segitiga rumus, ini adalah seperti ini. Di sini adalah V, di sini adalah R, di sini adalah I. Jadi kalau kita mau mencari I, kita tutup I-nya, rumusnya V per R. Kalau kita mencari R, kita tutup R-nya, V per I. Kalau kita mencari V, R dikali I. Nah, artinya R ini adalah sebanding dengan V. R hambatan sebanding dengan V, beda potensial. Kalau hambatan berbanding terbalik dengan I. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasanya arus listrik itu bisa berpindah, bisa mengalir melalui kawat penghantar atau kabel. Nah, di dalam kabel itu ada hambatan. Hambatan tadi lambangnya adalah R. Jadi R itu rumusnya ada juga R sama dengan V dikali L bagi A. Di mana R tadi hambatan, V ini adalah hambatan jenis kawat. L ini panjang kawat, semakin panjang sebuah kawat maka hambatannya juga semakin banyak. Dan A ini adalah luas penampang. Hambat jenis ini berbeda-beda tergantung bahan dari kawatnya itu. Pada kabel pada umumnya itu kalau kita buka plastik kabelnya itu di dalamnya ada yang kawat kuning, itu biasanya orang menggunakan tembaga, bahan dari tembaga. Nah, kemudian ada namanya sumber arus listrik. Sumber arus listrik ini ada elemen volta, kemudian baterai, akumulator atau aki.
generator, dan dinamo. Ada namanya elemen kering yang elemen volta sama elemen primer. Ada namanya elemen primer yaitu elemen volta dan elemen kering atau baterai tadi. Ada lagi namanya energi listrik, lambangnya W, satuannya Joule, rumusnya W sama dengan V kali I kali T. Nah, ini energi listrik W, ini P, ada tadi P, V, nih beda potensial atau biasanya kita sebut tegangan listrik. Jadi V ini adalah beda potensial atau tegangan, I ini adalah tadi kuat arus listrik, T ini waktu. Kemudian kalian baca di buku kalian ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin misalkan dan sebagainya. Kemudian ada daya listrik, lambangnya P, satuannya watt. Kemudian baca juga tentang penghematan energi listrik, bagaimana cara menghemat energi listrik. Kemudian ada pencegahan bahaya penggunaan listrik.